Kembali aksi korporasi yang dilakukan suatu perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek, dan aksi korporasi yang satu ini adalah buyback. Salah satu aksi korporasi yang positif biasanya efeknya selain stock split dan juga dividen. Nah, ini ada buyback juga. Buyback ini menarik. Nah, perusahaannya apa dan bagaimana skema yang akan mereka lakukan buyback ini akan saya ulas di video kali ini. Oke, jadi tonton sampai selesai. Saya take di break sesi 1 23 April 2024 jam 12.46. IHSG-nya sempat naik sampai di 1165. Terus sekarang sesi 1 ditutup di 7120. Sebelumnya saya sudah mengatakan ya kemarin di grup member, dimana kemarin saya mengatakan IHSG ada potensi di hari ini atau maksimal besok, tapi kondisinya Jumat kemarin breakdown ya, breakout dari double top. Terus 7130 krusial, jadi kalaupun naik rebound itu harus di atas 7130. Kalau nggak bisa di atas 7130, mereka akan melanjutkan penurunan IHSG-nya. Nah, sampai hari ini tadi sempat naik di atas 7130 tapi turun lagi. Jadi 7130 area IHSG yang krusial menurut saya. Sahamnya yang akan kita bahas sebelumnya, beberapa yang lalu kita sudah bahas yang buyback ya, perusahaan dari Sandiaga Uno ada mau buyback lagi. Terus juga Kalbe buyback. Terus juga sebelumnya LKH tambah porsi di saham ini. Nah, ini bisa ditonton ya. Terus ada BBB yang kembali melakukan reg issue. Nah, ini aksi korporasi juga bisa ditonton. Perusahaan yang akan melakukan buyback itu adalah Medco Energy. Medco Energy International Tbk. Kegiatan usaha utama, aktivitas perusahaan holding, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Jadi perusahaan ya lebih ke minyak dan gas hulu hilir lah. Oke, ini Medco yang akan melakukan buyback. Nominalnya yang akan mereka gunakan untuk melakukan buyback, kalau kita baca di scroll di sini keterbukaan informasinya. Oke, ini dalam rangka pembelian saham kembali sebagaimana dimaksud di atas, ada sebanyak-banyaknya sebesar 200 miliar rupiah atau setara 12 juta 500 US dollar dengan asumsi 1 US dollarnya 16.000. Oke, sekarang itu 1 USD-nya bisa di range 16.200, bahkan kalau kita short USD to IDR 16.238 kan sekarang udah naik segitu ya. Oke, kita balik lagi dengan nominal 200M. Kalau kita lihat sekilas di Medco, cashnya mereka itu cashnya ada di 5,4 triliun. Jadi nominal 200M itu menurut saya kecil lah. 200 dibagi dengan kita bandingkan dengan cashnya 5.400. 5.400 itu hanya sebesar 3,7%-nya aja ya. Jadi kecil. Terus perkiraan pembelian maksimal itu di 100 juta lembar. Oke, tuh. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan. Sesuai dengan tujuan berlaku, perusahaan dapat menggunakan saham ini untuk tujuan program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen. Jadi kemungkinan besar setelah mereka akan buyback, mereka akan mendeliverinya ke perusahaan lagi, ke karyawan dan manajemen, dalam artian yaitu MESOP. Itu perkiraan penurunan pendapatan dampak pembiayaan. Oke, itu udah. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah kapan periode buybacknya. Kalau RUPS nanti menyetujui, nanti buybacknya sejak 31 Mei 2024 sampai 20 Mei 2025, 1 tahun. Kalau kita lihat di Stockbit di sini, mereka itu rencana RUPS-nya itu di 30 Mei. Ya, jadi minta persetujuan sekalian. Oke, salah. Oke, tuh. Terus perseroan sudah menunjuk ya brokernya atau sekuritasnya itu BRI Dana Reksa Sekuritas yang melakukan pembelian. Jadi itu pembelian saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kalau saya melihat dengan adanya ini pembelian ini hal yang positif ya.
hal yang positif, dan mereka merasa harganya masih murah sih. Tujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali rencananya akan diimplementasikan melalui program kepemilikan saham berupa program pemberian saham kepada karyawan. Jadi mereka buyback, setelah buyback ya itu tadi mereka akan delivery ke karyawan dalam bentuk ESOP dan program pemberian saham pada manajemen atau MSAP atau MESOP lah lebih dikenalnya itu sih. Jadi itu tujuannya dari mereka. Kalau saya melihat di sini hal yang positif dengan adanya aksi buyback itu. Satu itu, dan mungkin perusahaan merasa ya harganya sekarang murah sih. Gitu. Dengan kondisi minyak yang lagi naik-naiknya, harusnya ini hal yang positif. Perusahaan melakukan buyback at least bisa menjaga lah harganya di situ, dan hal yang ya menurut saya positif lah. Terus kalau kita lihat di Stockbit, harga wajar mereka itu Stockbit menilai 85,9 T dan sekarang 97 triliun loh market cap-nya. Jadi terdiskon sangatlah banyak kalau menurut dari Stockbit. Kalau kita bagi dengan jumlah lembar di range 3.400 harga wajarnya. 3.400 berarti terdiskon senilai 56%, jadi lumayan besar. Itu menurut harga wajar dari Stockbit. Labanya 2023 turun ya 203 aja. Kalau kita lihat tahun lalu mereka bagi dividen itu di 23,79, tapi tidak ada pemberian dividen interim. Kalau ini sudah bagi dividen interim 15. Kalau kemarin 23,79 bagi 329,31 itu hanya 7%. Kalau sekarang udah bagi 15, nah ini juga udah 7%. Jadi menurut saya ya 203 dengan labanya sekarang udah bagi 15. Kalau misal nanti 7% lagi dari 188, ya kemungkinan mereka akan bagi 13,16 tambah kemarin 15 dibagi dengan harga sekarang 14,80, dividen yield-nya kecil 1,9. Jadi menurut saya potensinya besar mereka bagi lagi 7% lagi di saat RUPS nanti 30 Mei. Jadi RUPS kemungkinan besar membahas berapa potensi dividen yang akan dibagikan secara final. Satu, terus yang kedua minta persetujuan harga dengan persetujuan untuk melakukan buyback itu tadi. Jadi itu kalau kita lihat secara teknikalnya ini Medco oke. Ini saat dia breakout terus naik turun. Nah ini turun ya, meskipun kemarin tanggal 22 itu turun disertai dengan distribusi yang lumayan besar oleh IF. Tapi selagi dia di stay di atas 14.50 ini sahamnya masih bagus untuk digunakan swing sih. Menurut saya seperti itu sih untuk Medco. Jadi itu dengan aksi korporasi yang mereka lakukan yang akan melakukan buyback, harusnya ini sentimen yang positif untuk perusahaan, dan makin banyak perusahaan yang melakukan buyback ya. Setelah ini tadi perusahaannya Sandiaga Uno bisa ditonton apa perusahaannya, kan banyak perusahaan Sandiaga Uno. Lalu ada KLBF yang juga melakukan buyback, dan juga Pak Lo Keng Hong yang juga menambah saham salah satu perusahaan yang sering ia koleksi. Jadi itu semoga bermanfaat video kali ini, dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.